Polisi buru dua pelaku perampokan yang terjadi di sebuah bank di Bandar Lampung. Jelang Ramadan, harga pangan di sejumlah wilayah di tanah air naik. Sejumlah siswa harus bertaruh nyawa untuk menuju sekolah karena infrastruktur tidak memadai. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Baby Krisami hadir dalam akhir pekan ini ya. Betul sekali, kembali hadir dalam akhir pekan hari Sabtu hari ini. Bagaimana Pram kabarnya? Semangat karena weekend, menyambut weekend. Bentar lagi juga udah mau puasa, Baby. Betul sekali. Wah, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang merayakan juga hari Masih 5 hari lagi tapi ya. Sebentar lagi. Berarti mulai minggu depan nih, Ram ya? Mulai minggu depan sudah mulai puasa, udah siap-siap nih kayak tadi ada di Tanah Abang, udah mulai berburu pakaian bahkan. Betul. Pram sendiri juga sudah berburu pakaian. Pakaian udah lama aja. Pakaian udah lama aja ya, menghemat ya. Baik pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Ya pemirsa, polisi menangkap seorang pria yang diduga pelaku mutilasi yang jasadnya ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Ya, pelaku ditangkap di wilayah Yogyakarta. Misteri kematian pria yang jasadnya dimasukkan dalam koper merah yang ditemukan di wilayah Kampung Baru Desa Singa Perbangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor mulai menemukan titik terang. Polisi menyebut telah menangkap terduga pelaku di Yogyakarta. Pelaku merupakan seorang pria dan kini dibawa ke Bogor untuk menjalani proses hukum. Berkat kerja keras dan cepat, Satreskrim Polres Bogor telah berhasil mengamankan pelaku yang melakukan mutilasi di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah. Dalam hal ini diketahui pelaku berinisial R dan sedang perjalanan dari Jawa Tengah, Yogyakarta menuju Bogor. Sebelumnya, warga Kampung Baru Desa Singa Perbangsa, Tenjo, Kabupaten Bogor geger dengan penemuan jasad di pinggir jalan desa. Kondisi jasad mengenaskan, yakni berada dalam tas koper dengan kondisi jasad dimutilasi. Awalnya jasad ini ditemukan seorang pejalan kaki yang mengira koper berisikan baju bekas. Namun saat diperiksa ditemukan bercak darah dan dikerumuni lalat. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke perangkat desa yang meneruskan ke Polsek Tenjo. Polisi pun kini tengah menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, polisi terus mengembangkan kasus perampokan bersenjata api di Bank Arta Kedaton Makmur, Bandar Lampung. Ya, polisi mengidentifikasi perampok berjumlah 3 orang dan kini masih memburu 2 pelaku lain yang berhasil kabur. Salah satu pelaku eksekutor perampokan diketahui bernama Heri Gunawan, berusia 42 tahun, warga Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pelaku ditangkap setelah gagal melakukan aksi perampokan dan menembak 3 orang karyawan. Pelaku Heri bertindak sebagai eksekutor alias orang yang menjalankan aksi perampokan sekaligus penembakan terhadap 2 petugas security dan 1 karyawan Bank Arta Kedaton Makmur. Dari hasil pengembangan terhadap pemeriksaan tersangka, polisi memburu 2 pelaku lainnya. Pelaku eksekutor perampokan Heri Gunawan kini telah diamankan polisi dan kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung karena saat diamankan pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 pojok senjata api jenis revolver rakitan dan pistol air gun serta puluhan butir amunisi. Sebanyak 3 orang, di mana 1 orang yang telah dilakukan penangkapan dan 2 lagi saat ini dalam pengejaran yang sudah kita indikasi, namun praduga yang ada masih kita lakukan cek and recheck di lapangan maupun memvalidasi dari data-data baik dari lapangan maupun dari hasil. Ya
pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus perampokan bank di Lampung, kita telah tersambung melalui sambungan telepon bersama Kombes Pol Zahwan Nipandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung. Halo, selamat siang Pak Pandra. Selamat siang Devi dan Pram dan seluruh para pemirsa iNews dimanapun berada. Salam presisi. Baik, terima kasih Pak Pandra telah bergabung bersama kami. Iya Pak Pandra, ini bisa dijelaskan Pak, ini bagaimana proses perburuan pelaku hingga saat ini? Ada perkembangan apa yang bisa diketahui? Ya baik, kita kemarin mendengar bahwa adanya percobaan ya, kasus pencurian dengan kekerasan yang kita kenal dengan istilah perampokan yang dilakukan oleh satu orang tersangka yang sudah teridentifikasi atas nama HG, usia 42 tahun, yang mana korban atas nama K, M, dan H menjadi korban dari kasus tersebut. Namun semuanya ini tidak terlepas daripada peran dari semua pihak. Artinya kejadian kriminal tersebut dapat digagalkan oleh upaya-upaya yang dilakukan diantaranya oleh security yang menjadi korban tersebut. Nah ini sebenarnya kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi memang pada saat itu sudah mulai aktivitas banyak, orang akan masuk. Kemudian juga pelaku ini mengintai atau melakukan pemantauan di mana dia ada kesempatan. Niatnya sudah ada, pelaku kemudian ada kesempatan. Di antara para korban tersebut telah membawa uang sebanyak 300 juta rupiah dari Bank Mayora menuju ke Bank Arta Prima. Pada saat akan masuk ke dalam, terjadilah kejadian itu, dan ketika itu juga pelaku mengeluarkan yang pertama kali menggunakan senjata yang berbentuk seperti airsoft gun. Pada saat berebut tas, tas tersebut bisa diselamatkan oleh anggota security dan juga pegawai tersebut. Namun pada saat ingin mempertahankan, dikeluarkan senjata api ilegal atau rakitan dan mengerahkan senjatanya kepada semua korban tersebut atau semua saksi. Nah, pasca kejadian tersebut ada sebagian pegawai atau masyarakat yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan secepat itu juga kepolisian hadir untuk ke TKP. Nah, alhasil mereka bisa dilumpuhkan secara bersama-sama dan pelaku juga terhindar dari penghakiman massa karena pada saat itu massa cukup banyak. Nah, kami membagi tugas bagaimana menyelamatkan untuk korban ke rumah sakit terdekat di Kota Bandar Lampung, dan satu lagi menyelamatkan pelaku dari amukan massa ke rumah sakit Bayangkara Polda Lampung. Jadi kedua pihak kami sudah menyelamatkan nyawa daripada baik korban termasuk juga pelaku. Tadi malam kami sudah melakukan interogasi. Kami dapat peroleh bahwa hasil pemeriksaan daripada urin tersangka HG tersebut adalah positif menggunakan amfetamin. Di bawah pengaruh narkoba ya Pak ya? Betul sekali. Pak Pandra, Jadi, ini akibat peristiwa ini Pak Pandra, 3 orang karyawan ini menjadi korban Pak. Ini kondisinya sejauh ini seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi intinya karena ingin mempertahankan betul ada uang satu tas yang berisi 300 juta tersebut, jadi betul-betul menjadi tameng anggota Satpam tersebut. Nah ini yang harus mendapatkan apresiasi. Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiagus sudah mengatensi terhadap kasus ini dan mengapresiasi kepada kedua anggota satuan pengamanan yang bertugas di 2 bank tersebut. Dan ini akan diapresiasi. Bahkan kasus ini diatensi langsung oleh Kapolda Lampung. Irjen Pol Ahmad Wiagus memerintahkan kepada Kapolresta Bandar Lampung melalui Kasat Reskrim dan seluruh jajaran Polres untuk mengejar pelaku. Bahkan Dirkrim Polda Lampung, Kombes Pol Dr. Renot Hutagalung juga sudah memberikan asistensi dengan menurunkan tim PK 308. Dan kami sudah mengidentifikasi dan mohon doa dari seluruh warga masyarakat untuk dapat terangnya suatu masalah yang kami akan buru dari pelaku ini. Dan pada kesempatan itu dok. Baik. Terima kasih atas informasinya Kombes Pol Zahwan Nipandra Arsyad. Pak Pandra, selaku Kabid Humas Polda Lampung. Ya, semoga peristiwa ini 2 pelaku ya segera tertangkap dan 3 korban ini segera pulih kembali ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Pandra.
Sementara itu pemirsa, rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik perampokan sebuah bank di Bandar Lampung ini di Lampung, di mana 3 pegawai menjadi korban terkena tembakan para perampok. Inilah detik-detik saat perampok bersenjata api melancarkan aksinya di sebuah bank di Jalan Laksamana Malahayati, Bumi Waras, Bandar Lampung. Sejumlah pegawai berhamburan menyelamatkan diri saat perampok menodongkan senjata apinya. Pelaku pun mengejar dan menembakkan pelurunya ke para korban. 2 orang petugas security yang berupaya menangkap pelaku dan karyawan bank yang mempertahankan tasnya akhirnya terkena tembakan senjata pelaku yang sempat hendak berupaya kabur. Namun, upaya pelarian pelaku digagalkan karyawan bank lainnya yang berhasil menghadang dan membekap serta merebut senjata api dari tangan pelaku. Akibat peristiwa ini, 3 karyawan Bank Arta Kedaton Makmur dan Bank Mayora dievakuasi lantaran terkena tembakan. 2 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 korban security Bank Mayora berhasil selamat. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Bandar Lampung dan diperiksa intensif terkait motif dan jaringannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu bank di Jalan Laksamana Malahayati, Bumi Waras, Bandar Lampung dirampok kawanan bersenjata api. 3 pegawai bank dievakuasi lantaran terkena tembakan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu sejumlah orang juga menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku perampokan. Tim Inafis Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung mengolah tempat kejadian perkara. Polisi menyatakan pelaku berjumlah 1 orang yang membawa 2 pucuk senjata api, yaitu senjata api rakitan jenis revolver dan senjata api jenis airsoft gun. 3 karyawan Bank Arta Kedaton Makmur dan Bank Mayora yang berdampingan gedung menjadi korban penembakan pelaku perampokan. 2 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 korban security Bank Mayora berhasil selamat. Awalnya pelaku mengincar nasabah yang dikawal Satpam Bank saat akan mencairkan uang di meja teller. Keluar, udah sampai mendekati Bank Arta itu, tahu-tahu dari belakang itu ada tembakan. Saya refleks, pertama kena ini, belakang punggung saya ini. Nah, saya otomatis refleks ke kanan kan. Nah, yang kedua kena ini. Oh ya. Nah, setelah ini saya udah pikir saya tuh ada yang nggak beres nih kan. Saya koordinasi sama Satpam Bank AKM itu, saya pakai apa? Syarat suhu dulu. Karena posisinya udah di depan Bank AKM. Penembakan terhadap karyawan, 1 karyawan dan 1 security Bank Arta Kedaton. Nah, pelaku berusaha mengambil sejumlah uang, tapi tidak terjadi walaupun dia sudah membawa tas, tapi dapat dilakukan penangkapan oleh karyawan-karyawan yang ada di bank tersebut. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Bandar Lampung dan diperiksa intensif terkait motif dan jaringannya. Ya, selanjutnya pemirsa, polisi membekuk seorang guru ngaji yang mencabuli 11 anak di bawah umur di sebuah madrasah di Desa Pasindangan, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Ya pemirsa, untuk melancarkan aksinya pelaku bermodus melakukan les privat. Inilah S, seorang guru ngaji di sebuah madrasah Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, digelandang ke Mapolres Cirebon Kota. Pelaku ditangkap usai dilaporkan telah mencabuli 11 anak di bawah umur. Pelaku diamankan beserta barang bukti pakaian korban. Modus pelaku mengajak siswa untuk les privat atau jam ngaji tambahan. Saat situasi sepi, pelaku langsung melancarkan aksinya. Ketika murid-murid ini atau korban ini diajar mengaji oleh pelaku, digiring untuk melakukan kegiatan pengajian itu dalam keadaan berdua, di mana guru-guru ngaji yang lain berada di tempat-tempat atau kelas-kelas yang lain. Kemudian ketika berdua itu, pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim SAR gabungan temukan 2 jasad korban longsor di Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetap bersama kami di iNews ya.